kisah yang panjang sebenarnya ini ya. Ada kisah yang panjang. Bahkan ini ungkapan syaitan ya. Ungkapan syaitan ya. Jadi di buku ini dijelaskan tatkala itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menjaga Baitul Mal ya. Zakat-zakat yang diberikan kepada Rasulullah, sedekah, infak yang diberikan Rasulullah, itu yang menjaganya siapa? Menyimpannya dan disimpan dan dijaga oleh Abu Hurairah. Kemudian nanti ada seseorang laki-laki yang sampai 3 malam menemui siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta bagiannya gitu. Dia katakan, aku ini orang susah, butuh makanan dan minuman gitu. Tolonglah bantu aku berhak untuk mendapatkan gitu. Tapi dia dengan cara apa? Dia nyuri lah, ngambilnya dengan nyuri gitu. Maka ditangkap sama Abu Hurairah. Tapi karena dia merasa kasihan ditengoknya kondisinya ini orang ini kayaknya butuh, maka dikasihnya. Sampai malam yang ketiga kali begitu juga dia lakukan. Oh ini nggak bisa ini, harus kulapor sama Rasulullah. Besok kulapor sama Rasulullah biar dihukum. Katanya jangan lapor. Apa kata laki-laki itu? Jangan lapor. Aku akan memberimu sebuah hadiah. Hadiahnya ilmu. Nanti laki-laki itu siapa? Itu setan, jin yang menyerupai manusia. Dan itu nanti dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia katakan, akan aku berikan kepadamu sebuah hadiah. Apa itu ilmu? Kalau engkau mau tidur baca ayat kursi ya, atau masuk malam hari kamu baca ayat kursi, nanti syaitan tidak akan mendatangimu, mengganggumu. Bahkan nanti ada seorang malaikat yang Allah kirim untuk menjagamu. Jadi di sini faedah membaca ayat kursi apa? Akan Allah kirim penjaga kita, malaikat hafiz, ya hafiz yang menjaga kita. Ibaratnya seperti ya security, satpam, apalah namanya. Tapi dari bangsa malaikat ya. Dan malaikat itu lebih mampu menjaga daripada kita sebagai security ya. Betul tidak? Yakin itu? Malaikat yang menjaga itu beda enggak kalau manusia yang menjaga? Beda lah. Karena malaikat itu bisa menembus dia kan, yang tidak terlihat oleh kita. Kita saja yang menjaga security pakai CCTV aja, kadang-kadang sudah pakai CCTV gitu ya, kan nampak juga malingnya gitu. Tapi kalau malaikat, jangankan yang nampak, yang nampak kita, yang nggak nampak kita pun dia tahu. Seperti misalnya orang menyantet ngirim jin ya kan, ngirim jin, ngirim setan dia untuk mengganggu kita di malam hari, ya takutlah jin itu, setan itu, karena memang malaikat ya, melihat mereka. Untuk itulah ketika perang Uhud, perang pertama terjadi ya antara kaum muslimin dan orang kafir itu, menambah kekuatan dan keyakinan para mujahidin, para sahabat ketika itu, karena malaikat turun gitu. Dan itu nampak oleh mata mereka. Kenapa malaikat turun? Ya tentu ya Allah yang menolong kan. Tapi ingat, orang-orang kafir pun itu diberi motivasi ya, disemangatin oleh siapa? Setan dan iblis. Bahkan iblis ketika itu ikut perang, membantu orang-orang kafir melawan orang muslim, dan bahkan dia memberi semangat begitu. Begitu Allah turunkan malaikat turun dari langit, yang melihat siapa kira-kira? Ya setan itu lah. Iblis dia nampak, kalau orang kafir enggak nampak dia itu. Maka dia pun lari, terjun bebas ke laut. Itu dikisahkan perangnya seperti itu, perang Uhud itu. Terjun dia ke laut, kan dekat laut itu. Terjun dia ke laut. Untuk itu kaum muslimin masya Allah langsung semangatnya pun makin membara. Bahkan nanti dalam perang-perang yang lain itu sahabat radhiyallahu anhum itu kan kalau perang itu kan bukan di tempat ya. Perangnya bukan di tempat, bukan di Madinah, tapi dia nanti harus pergi keluar dari Madinah dengan jarak yang jauh gitu ya.
Seperti perang Uhud itu kan jauh juga jaraknya. Ya, dan perang-perang lain juga begitu kan. Ya, perang Uhud, perang Badar itu kan jauh. Nah, ketika perjalanan itu capek, letih. Di hari H itu banyak sahabat yang waktu perang ngantuk luar biasa. Orang perang ngantuk. Tanda apa itu? Kita perang nih melawan musuh, mau bunuh-bunuhan tapi ngantuk. Tanda apa itu? Aduh, ngantuk kali ya. Tanda apa itu? Tanda capek. Kalau kita bilang tanda capek lah. Oke. Kemudian apa tanda yang kedua? Kalau Allah katakan itu bukan tanda capek. Tanda apa? Tanda ketenangan. Berarti Allah turunkan sakinah, ketenangan kepada kaum muslimin. Ketika perang dia ngantuk. Saya tanya Pak, kalau dalam keadaan genting, kita mau mati, kira-kira bisa nggak ngantuk? Saya tanya. Hilang ngantuk. Ini ada orang yang mau bunuh kita tuh. Wah, mana bisa ngantuk? Tapi kenapa para sahabat mengantuk? Berarti menunjukkan mereka nggak takut mati. Bahkan mereka ingin mati supaya mati syahid, karena dengan mati syahid amalan paling tinggi. Tidak ada amalan di dalam agama ini yang lebih tinggi daripada mati syahid. Ya, pengorbanan, jihad yang paling tinggi itu adalah berjihad dengan harta dan nyawa. Setelah itu mana bisa lagi beramal? Shadaqallahul azim, sudah tutup. Apa lagi mau dikerjakan? Mana lagi? Kan udah mati orang, bukan beramal lagi. Habis. Nah itu. Jadi memang berkeinginan. Sehingga sahabat Rasulullah yang paling berjuang melawan orang kafir, bahkan dialah pemimpinnya siapa? Khalid bin Al-Walid. Ya, Khalid bin Al-Walid, dan dia adalah Saifullah Al-Maslul, ya gelarnya. Pedang Allah yang terhunus. Gitu ya, pedang Allah yang terhunus memang untuk menebas orang-orang kafir yang pembangkang. Yang pembangkang ya, enggak semua orang kafir belajar kayak gitu. Yang membangkang. Nah, jadi beliau itu berapa kali masuk terjun dalam medan pertempuran yang ingin sekali mati syahid, tapi pada akhirnya beliau wafatnya di mana? Sakit di atas tempat tidur gitu. Kalau luka-luka sudah banyak gitu, tapi tidak dapat mati syahid di medan pertempuran, tapi mati syahidnya di mana? Di atas tempat tidur. Karena niat dia ingin mati syahid, tapi Allah tidak menakdirkan, mengizinkannya di medan pertempuran. Sehingga ada kebanyakan kebanyakan para penuntut ilmu, bahkan ulama pun bertanya, bukankah Khalid bin Walid itu kan memang pedang Allah gitu ya, tapi kok meninggalnya di atas tempat tidur? Seharusnya kan dia meninggalnya di mana? Di medan tempur lah, supaya membuat kita semangat. Ada bukti contohnya, ini betul-betul panglima perang dan meninggal di medan pertempuran. Ternyata apa? Meninggalnya di hikmahnya apa? Kata ulama, ini yang disebutkan ulama juga yang menjawab. Karena ulama juga bertanya, yang jawabnya siapa? Ulama juga lah. Ya, apalagi kita. Kenapa tidak meninggalnya di medan pertempuran? Karena kata Rasulullah, Khalid bin Walid itu Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadi kalau beliau meninggal di medan pertempuran, apa kata orang kafir? Pedang Allah aja mampus, kata orang itu. Bahasa orang itu itulah, mati di medan tempur, apalagi kalian. Maka Allah tidak izinkan Khalid bin Al-Walid meninggal di medan perang. Maka beliau meninggalnya aman, tentram di atas tempat tidur. Tapi kata ulama, beliau tetap mati syahid. Kenapa? Karena beliau ketika sakaratul maut, apa dia bilang? Bukan seperti ini kematian yang kuinginkan. Aku maunya itu mati di medan tempur, bukan di tempat tidur. Di medan tempur, bukan di atas tempat tidur. Tapi ya karena beliau juga paham, karena beliau adalah Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, yang betul-betul sebagai tanda kekuatan. Jadi nggak mungkinlah beliau terbunuh mati
pedang Allah aja putus, gitu ya. Putus, mati di medan tempur. Apa yang kita ini yang nggak ada gelarnya? Ada gelar kita? Nggak ada gelar kita. Tapi kalau Hamzah radhiyallahu anhu, apa gelarnya? Asadullah beliau. Hamzah, dan beliau meninggal di perang Uhud, dan beliau memang wafat ya, mati syahid. Kenapa? Karena Asadullah. Asadullah itu artinya singa yang hanya menunjukkan keberanian. Hanya keberanian, menunjukkan dia memang berani medan tempur, sampai mati pun di tempat berani. Ya, seperti itu gelarnya ya. Ya. Begitu dia. Kok ke situ pula pembahasan kita ya. Itu pembahasan masalah apa tadi? Malaikat yang menjaga kita ya. Jadi seperti itu. Bahkan wala yaqrabannaka syaitonun hatta tusbih. Ya, kata laki-laki itu tadi, kalau kau membaca ayat kursi, ya akan ada malaikat yang menjagamu, kemudian tidak akan ya ada syaitan yang mendekatimu sampai masuk waktu pagi. Kemudian kisah ini tidak diceritakan Abu Hurairah kepada Rasulullah, karena katanya kalau engkau melepaskan ke malam hari ini akan kuberi ilmu, kata laki-laki itu. Maka dia tidak melapor kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tak. Habis sholat subuh ya Rasulullah bilang, apa kata Rasulullah, singgir ya. Coba bahasa Rasulullah. Rasulullah luar biasa bahasa beliau itu. Kata Rasulullah, ma fa'ala asirukal bariha. Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Mana tawananmu tadi malam itu? Bahwasanya ada seseorang yang mencuri ya harta yang dikumpulkan itu, sampai 3 kali dia lakukan, tapi nggak aku lapor kepada Rasulullah, bahkan aku kasih pula gitu. Tapi sudah janji pula aku ya, yang ketiga kali katanya nggak mau datang lagi, ya sudah. Rupanya Rasulullah tak tahu. Makanya orang munafik itu kalau ada, kan orang munafik itu ya mau nggak mau pun dia tahu, jadi Rasulullah tahu kan gitu. Makanya orang munafik itu kalau turun ayat, mereka apa itu? Mereka itu gelisah luar biasa dan bertanya, ayat apa yang turun, tentang apa gitu? Tentang apa ayat yang turun? Mereka takut ayat turun tentang mereka, berbicara tentang mereka. Maka kalau turun ayat berbicara tentang orang-orang munafik, mereka pun kepanasan. Karena Rasulullah tahu siapa orang-orangnya gitu. Tapi tetap kafir juga. Alhamdulillah min dzalik. Luar biasa ya. Alhamdulillah ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun mengatakan, menceritakan cerita itu. Maka apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah begini. Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun. Ya. Dia itu telah berkata jujur kepadamu, padahal dia itu adalah pendusta. Tadi malam dia berkata jujur, padahal dia pendusta itu orang. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, zaka syaitan. Ya, yang tadi malam itu yang datang kepadamu sampai 3 malam berturut-turut itu adalah syaitan. Apa yang bisa kita tangkap dari kisah tersebut? Yang kita tangkap pertama tentunya adalah kita baca ayat kursi agar kita terhindar dari gangguan syaitan dan kita dijaga oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya, atau satu orang malaikat minimal Allah kirim. Itu yang bisa kita tangkap. Itu bukan hanya ucapan Rasulullah gitu ya, dalam bentuk teori, kira-kira kayaknya teori ya. Kalau hanya sebatas Rasulullah ucapkan, berarti itu kan hanya teori ya. Tapi ternyata sudah praktiknya ada, realitanya ada. Sampai setan itu mengakui gitu. Kalau ada musuh mengakui kekuatan kita, itu udah hebat. Kalau kita sendiri yang mengaku kita kuat, kita pemberani, kita mampu mengalahkan musuh-musuh kita, dan musuh-musuh kita takut kepada kita. Kalau pengakuan hanya dari kita, itu belum terbukti ya. Orang masih bilang, betul itu mereka takut sama kita. Nanti pengakuan saja. Ternyata begitu kita tanya musuh kita, oh iya takut. Kami takut dengan jamaah jamaah musola Abibor. Orangnya kuat pikirnya. Lari-lari jin setan bego ganjang. Begitu ya.
Jadi kalau sudah pengakuan musuh, berarti memang betul-betul ya itu ampuh lah berarti. Sampai setan aja mengakui. Nah, kemudian apa yang juga bisa kita tangkap? Ini luar biasa kata ulama. Kenapalah iblis memberitahu Abu Hurairah hal tersebut? Jawabannya palingan ya supaya dia selamat, nggak ditangkap kan begitu, nggak dihukum sama Rasulullah kan gitu. Tapi ternyata ulama mengatakan kenapa setan memberitahu itu? Karena setan tahu apa yang paling dicintai oleh Abu Hurairah. Coba. Setan itu tahu apa keinginan kuat kita, apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita, sehingga dia bisa masuk ya dalam posisi kalau dia misalnya terjebak melarikan diri karena dia tahu kelemahan kita. Makanya dia beritahu Abu Hurairah karena Abu Hurairah itu sahabat yang paling cinta dengan ilmu. Pertanyaannya, siapakah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu kalau kita baca kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan yang lainnya itu akan kita temukan yang paling banyak meriwayatkan hadis ya hadis tentang Rasulullah itu siapa? Abu Hurairah. Karena memang Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pencinta ilmu, sehingga setan tahu gimana caranya lari dari Abu Hurairah. Itulah. Nah, gitu. Kenapa bisa setan tahu? Ya tahu lah, orang dia bisa melihat kita, dipantau-pantaunya, dilihatnya kapan waktu. Kita tahu setan itu apa yang kita kerjakan. Untuk itu kita harus selalu berzikir kepada Allah agar menutup mata setan, biar dia tidak tahu rahasia-rahasia kita. Untuk itulah setan mudah menggoda kita, mudah menjerumuskan kita dan mudah memayunkan kita. Itu dikarenakan kita memang kurang berzikir. Kalau kita berzikir kepada Allah dalam bentuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian ditambah dengan zikir-zikir harian, ya, zikir-zikir banyak berzikir kepada Allah, maka setan itu tertutup matanya. Dia nggak tahu rahasia-rahasia kita. Begitu dia. Tapi kalau kita jarang berzikir gitu ya, di rumah pun tidak ada zikir, setan itu masuk ke rumah kita, memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, bahkan dia ikut juga ya beraktivitas bersama kita. Misalnya kalau kita makan nggak baca bismillah, minum nggak baca bismillah, tidur juga nggak berdoa, berhubungan suami istri juga tidak berdoa, dia ikut. Sehingga kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, iri, dengki dalam bentuk dia ke dukun, menyantet kita, mengirim jin, tembus itu, jebol, karena nggak ada pertahanan. Tapi kalau kita terjaga, setan itu pun nggak tahu dia apa yang kita lakukan. Kan setiap rumah kita itu ada jinnya ya, pasti berusaha karena dia mau menggoda ya. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah, ya, walaupun kadang dia bisa masuk, tapi dia tidak seleluasa, ya, tidak leluasa lah kalau kita berzikir kepada Allah, walaupun kadang-kadang dia masuk kan, namanya kita kan ada juga lupa-lupanya kan Pak. Minum pun kadang lupa baca doa, makan, masuk rumah juga kadang lupa baca doa kan gitu. Tapi dia tidak tidak bebaslah berkeliaran di rumah kita kalau kita sudah berzikir kepada Allah. Nah, gitu. Tapi kalau sama sekali tidak, tahu dia apa yang kita kerjakan. Begitu nanti ada orang yang didukun, tahu dia rahasia kita, na'udzubillah kan. Kau kan begini kau kan begitu. Makanya hati-hati kalau kita tidak kuat zikirnya, pertahanannya. Ketika kita berjumpa dengan dukun dan dukun itu memang kuat jinnya, dia tahu itu. Jadi aib bagi kita kan. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya ketika masuk rumah, makan, minum, apalagi berhubungan suami istri. Ya, seperti itu. Itu harus dibaca doanya. Jadi di antara apa yang bisa kita tangkap dari dari cerita ini tadi, memang betul-betul setan itu tahu kelemahan kita. Untuk itu cara yang terbaik menghindarkan diri kita dari gangguan setan adalah dengan berzikir kepada Allah. Dan tidak boleh kita menantang setan, nggak boleh kita menantang iblis, nggak boleh.
Gak boleh. Kan menantang itu kayak seolah-olah kita sombong ya. Siapa yang lebih sombong, kita atau setan? Setan lah. Jadi kalau kita sombong dengan mengatakan begini, mana setan? Kepulauan dulu nih. Sok paten kan yang mau apa yang saya. Atau udah belajar kok di musola Abi udah kuat aku nih. Coba tan, mana? Gua ganggu aku dulu gitu ya. Goda aku dulu. Gak boleh begitu. Makin apa setan kita? Makin semangat dia. Goda kita. Bahkan kalau kita sombong seperti itu, mana setan? Gak ada tuh setan tuh dengan sombong ya sombong gitu. Ya kan sombong itu agak payah juga menangkapnya kan. Pokoknya kalau memang betul ada dalam hati yang kesombongan, maka setan akan semakin membesar, maka dia akan semakin besar nih. Lebih besar dari rumah kita nanti. Kalau bahasa orang Jawanya apa namanya? Gundurwo ya. Makin lama makin besar dia begitu. Kalau kita sombong, tapi begitu kita berlindung kepada Allah dengan mengatakan a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah darimu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, maka apa yang terjadi? Setan itu, iblis itu akan mengecil sampai sekecil lalat yang mudah terbang. Tidak pun kita kena dia pukul, masih mau begini udah lari dia. Betul tidak? Lalat itu Pak, mana lalat? Ada pun contohnya. Oh Bapak udah tahu itu. Panggil dulu. Udah panggil lalat. Lalat itu kan, ya susah nangkapnya kan, susah mukulnya kalau pakai tangan kita biasa gini kan. Karena dia akan cepat terbang, cepat lari. Begitulah setan kalau kita berlindung kepada Allah. Kita bacakan langsung tus, itulah disebut dengan khonnas itu kan. Khonnas itu yang banyak bersembunyi, banyak lari terbirit-birit kalau kita membaca zikir. Tapi begitu kita lupa zikir, dia pun cepat itu balik lagi. Nah, itu pula. Itulah khannas itu. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini. Kemudian kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Oke, sekarang kita bacakan. Masih hafal Pak ya? Surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Itu kok di wiritan tuh hafal nih kita baca-baca. Tiap malam Jumat pun dibaca. Dimulai dari apa? Amanar Rasul. Ya, amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul telah beriman, ya, percaya dan yakin, ya, kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Begitu juga orang-orang yang beriman.